Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Lama ya nggak bikin video nih gue nih. Oke, jadi ada dua alasan sebenarnya gue kenapa nggak bikin video gitu ya, atau nggak lama nggak upload video gitu ya. Jadi yang pertama adalah karena gue tuh sibuk kerja, jadi gue sibuk kerja terus juga nyari sambilan-sambilan gitu ya kan. Akhirnya gue juga kayak mager gitu buat upload video gitu loh. Terus juga ya udahlah gitu, mager, pokoknya mager bikin video, ya udah jadi gue nggak bikin video gitu ya kan. Terus alasan yang kedua adalah karena sebulan kemarin ya itu gue terpapar virus ya. Jadi itu pengalaman banget, jadi bener-bener bukan berkesan lah ya, membekas lah gitu ya, karena itu dalam hidup terjadi seperti itu gitu. Sedikit cerita, jadi gue awalnya sakit asam lambung, karena memang gue punya asam lambung. Lu bisa cek aja di channel gue yang satu lagi ya, Bro Afga, itu gue emang punya asam lambung gitu ya, dan itu kumat lagi waktu itu asam lambung gue. Terus gue nggak masuk kerja kan 3 hari, dan gue dari kantor disuruh swab, entah alasannya apa gitu ya, gue asam lambung disuruh swab, dan akhirnya gue positif gitu ya kan, antigen nih, antigen. Dan itu gue uh, tes swab itu bareng bokap ya. Jadi bokap tuh dia juga sakit, jadi dia juga terpapar virus juga gitu. Tapi dari kantornya ya, bukan gue yang maparin gitu ya. Jadi dia dari kantornya memang ada temennya yang terpapar virus. Terus temennya itu nggak mau jujur, akhirnya ya semuanya juga kena gitu ya, sampai bos-bosnya juga kena gitu. Jadi bokap juga terpapar juga, gue juga terpapar, dan gue tes swabnya bareng sama bokap gitu ya, antigen sama PCR juga bareng. Dan akhirnya gue memilih isolasi mandiri karena di Wisma Atlet penuh ya kan. Ya udah gue isolasi mandiri aja gitu ya kan, dan bokap juga maunya isolasi mandiri gitu. Akhirnya kita berdua isolasi mandiri, dan itu sekamar berdua ya, nyokap sama adik gue nggak boleh sekamar gitu ya kan, terlalu lebay lah, tapi memang begitu intinya. Gue nggak ngomong ngeledek nih. Terus gue cuman ngalamin yang namanya asam lambung doang, nggak ada apa-apa. Gue nggak pusing, nggak demam, nggak batuk, nggak apa, ya tidur tidur aja santai. Gue cuma lambung doang kok. Ya akhirnya gue obatin lambung aja gitu kan. Jadi lambung gue obatin ya cuma pakai obat yang biasa lambung gitu ya. Terus juga gue ngalamin yang namanya nggak bisa nyium, itu cuma 5 hari doang. Habis itu udah sembuh, bisa nyium lagi. Tapi kalau lidah sih gue bisa ngerasa terus ya dari awal gitu. Gue lidah nggak ada masalah, tapi kalau hidung ya gitu. Terus gue berpikir apakah ini gara-gara habis swab gitu ya kan. Tapi nggak, gue nggak mau cerita kayak gitulah. Intinya adalah memang gue ngalamin yang namanya nggak bisa nyium aroma gitu. Dan yang paling parah adalah bokap gue. Jadi dia tuh ngalamin sesak nafas, karena memang dia juga punya penyakit bawaan ya, yaitu jantung ya. Karena dia juga pernah operasi gitu ya kan, pasang ring. Terus dia ngalamin sesak napas jam 12 malam atau jam 1 gitu ya. Akhirnya gue panik dan gue langsung bergegas ya, gue nyari oksigen keluar gitu ya. Terus gue nyari oksigen, nggak ketemu lah, karena jam 12 itu saya pengen jual gitu ya. Tapi gue nggak putus asa, gue cari mana lagi. Akhirnya gue balik sekitar jam setengah 2 gitu ya. Terus ditelepon sama nyokap, katanya ada yang mau minjemin oksigen gitu ya. Jadi itu temennya adik gue gitu. Dan alhamdulillah itu ada, bener-bener ada tabung oksigen, dan itu ada isinya, alhamdulillah banget. Dah, satu lagi masalah adalah selangnya nih, kita belum dapat gitu ya kan. Nggak mungkin dong kita pakai selang bekas orang. Akhirnya kita cari selang mana, akhirnya dapet juga. Dan itu saudara gue yang nyariin, yang bantu nyari, alhamdulillah dapet di salah satu puskesmas, kata dia sih gitu. Dan akhirnya bokap gue alhamdulillah bisa napas lagi, nggak sesek. Dia pakai oksigen selama beberapa hari ya, kurang lebih 4 hari atau 5 hari gitu ya. Dan itu gue pantau terus gitu ya, dan kalau setiap habis diisi gitu dah. Pokoknya sehari tuh ngisi paling 2 kali lah paling banyak gitu ya, kalau nggak 2 kali, sekali gitu ngisi ulang maksudnya. Dan alhamdulillah bokap gue juga udah sembuh sekarang ya, udah negatif, alhamdulillah banget ya. Itu berkat doa-doa dari kalian juga gitu, teman-teman semua. Dan alhamdulillah sekarang dia juga udah tinggal masa pemulihan aja ya, karena masih belum boleh masuk dari kantornya gitu ya. Dan
eh saran gua nih tipsnya ya. Jadi gua tuh ngeliat bokap gua waktu sakit, dia tuh pengen minum obat apa aja dan dia pengen cepet sembuh gitu ya. Ini salah nih, besar nih. Gue bilang kalau mau sembuh jangan minum obat apapun gitu ya. Akhirnya sakitnya tambah parah gitu. Jadi kalau mau sembuh ya obatin aja apa yang sakit. Contoh misalkan dia sesak napas nih. Ya kalau dia sesak napas ya minum aja obat yang bisa meredakan sesak napas. Atau kalau nggak ada obatnya ya udah pakai oksigen aja. Cukup itu aja gitu. Dan bokap gua kan waktu itu ada batuk juga. Jadi sembari diminum juga tuh obat batuknya gitu ya kan. Akhirnya dia nurut tuh. Dia cuma pakai oksigen dan dia cuma minum obat batuk, digi segala macam. Akhirnya sembuh kan gitu. Sebelumnya kan dia pengen minum obat ini, minum obat ini, minum obat ini. Obatnya banyak banget. Akhirnya jadi malah tambah sesek juga gitu ya. Kasian lah gitu ngeliat orang tua kayak gitu ya kan. Kalau gue pribadi, gue sakit ya gue yang obati ya gue sakitnya aja gitu ya. Misalkan gue sakitnya lambung ya gue obatin lambungnya aja gitu. Ngapain gue obatin pakai obat sesek juga, nanti malah jadi sesek. Dan itu nggak masuk akal gitu ya kan. Jadi gue ngobatin lambung doang. Setelah itu gue sembuh. Gue nggak ada lama-lama gitu, seminggu udah sembuh bebas. Dan itu apa namanya, mungkin juga imunitasnya masih kuat ya gitu, karena masih usia masih muda gitu ya kan. Jadi seperti itu. Nah, buat kalian nih ya yang memang lagi terpapar nih, gue saranin jangan panik lah. Pertama itu panik itu jangan sampai lu panik, karena panik itu bisa nurunin imun bener-bener ya. Terus kalau bisa memang nih lu jauhin deh yang namanya ngeliat-ngeliat video-video atau berita-berita media-media tentang COVID lah gitulah ya. Gue saranin lu kalau nonton YouTube, lu nonton video yang lu suka. Contohnya nih, lu misalkan suka jalan-jalan, ya lu tonton aja channel yang jalan-jalan gitu ya. Kalau misalkan lu suka naik gunung nih ya kan, karena banyak lu suka naik gunung, ya lu tonton aja naik-naik gunung gitu. Karena nanti begitu lihat keindahan, indah, gue kangen ya mainnya. Akhirnya lu akan mindset lu akan berpacu tuh, ayo sembuh sembuh sih sembuh gitu, biar bisa naik gunung lagi tuh kayak gitu. Jadi maksud gue adalah lu harus lihat sesuatu ya, memvisualkan sesuatu buat mindset lu adalah sesuatu yang membuat lu tuh bahagia gitu loh, membuat lu tuh memang merasakan bahwa gue tuh pengen tuh cepet sehat biar bisa ini gitu. Kalau lu suka otomotif ya otomotif gitu ya. Jadi jangan sampai lu nonton, wah ini makin banyak kasusnya, jangan kayak gitu ya. Gua nih pas udah sembuh gua kan langsung ke lapangan juga ya gitu ya. Yang nggak sehari 2 hari sembuh, nggak, maksud gua langsung ke lapangan gitu ya setelah udah benar-benar sembuh. Gue cek nggak kayak gitu di lapangan guys, nggak separah kayak gitu di berita. Tapi ya udahlah, intinya adalah memang hak mereka membuat berita seperti itu gitu ya. Dan juga lu harus makan teratur ya. Ada orang yang bilang tetangga sebelah makan harus teratur karena itu menambahkan nutrisi seperti itu ya. Terus juga lu harus istirahat teratur gitu ya. Kalau bisa berjemur tuh bagus gitu ya. Berjemurnya jam berapa nih? Kalau lu mau jemurnya yang matahari bagus ya pagi, tapi kalau lu mau jemur yang memang bikin lu gosong ya jam 12 ke atas gitu. Dan setelah itu adalah ya tadi gue bilang kalau misalkan sakit obatin apa yang sakit gitu ya, jangan minum macam-macam obat gitu. Terus juga yakin ya, karena lu pernah nggak sih lihat berita di medsos gitu ya, dia tuh jadi udah usia ya udah sekitar 70-an tapi dia bisa semangat gitu. Nah ini semangat ini adalah yang membuat mindsetnya dia tuh bangkit gitu. Jadi dia tuh nggak menyerah gitu, bahwa dia tuh memang terpapar tapi dia bisa sembuh gitu loh. Dan itu jadi motivasi juga buat gua dan buat bokap gitu. Jadi alhamdulillah jadi sembuh gitu ya. Intinya adalah kurang-kurangin nonton berita-berita yang nggak penting gitu ya, nonton video-video yang nggak jelas gitu, supaya lu biar cepet sehat. Dan juga lu harus tetap semangat, lu harus yakin bahwa lu tuh bisa sehat gitu ya. Kalau memang lu di wisma ya pokoknya kalau lu di wisma gitu, lu ya hubungin keluarga, teman, ngobrol-ngobrol gitu, jangan sampai lu tuh kosong gitu ya. Terus kalau lu di rumah isoman, nah lu bisa ngobrol sama keluarga lu lah gitu. Intinya sih gini, orang sakit itu memang butuh dukungan dan juga doa gitu. Jangan sampai nih sebenarnya gue juga kesel gitu sama orang-orang yang upload atau pasang snap di WhatsApp ya atau dimanapun, pasang snapnya tuh yang soal COVID gitu, yang pokoknya mengerikan lah gitu. Jadi
orang yang terpapar itu jadi down gitu loh perasaannya. Jangan bilang itu fakta, jangan ya. Kan itu faktanya kayak gitu, jangan. Coba kalau lu ngalamin lu lagi sakit begitu parah, lu lagi sesek gitu, terus pas lagi pengen ngibur diri nonton berita kayak gitu, gila kalian. Makanya gue bilang, lu nih, buat lu apalagi yang udah alumnus covid nih, biasanya belagu-belagu yang itu tuh, jangan belagu ya. Lu kalau udah jadi penyintas nih ya, udah pernah covid, ya udah lu dukung orang gitu, lu manusia kan manusia gitu ya kan. Jangan sampai lu tuh malah bikin orang down gitu loh, itu nggak bagus menurut gua. Lu kalau udah sembuh ya lu bantu yang belum sembuh lah, lu kasih semangat, dorongan, jangan lu bikin down, lu pasang status tambah ini biar orang percaya gitu, nggak bisa. Makanya ini salahnya kita adalah orang yang pro dan kontra saling beradu argumen nih. Ini salah nih menurut gua. Karena apa? Orang yang pro nih selalu aja nakut-nakutin yang kontra nih ya kan. Orang yang kontra nih selalu aja ngejek-ngejek orang yang pro. Ini nggak bakal kelar masalahnya gitu loh. Yang harusnya adalah kita harus bersatu sama-sama gitu buat melewati ini bersama gitu. Gimana caranya sampai ini selesai kayak gitu loh. Jangan sampai terus adu argumen, lucu jadinya gitu loh. Nah ini gue bikin video kayak gini supaya lu nih yang lagi terpapar nonton video gue, mudah-mudahan lu cepet sembuh ya, gue doain ya. Tetap semangat aja pokoknya, jangan sampai lu tuh bikin berpikiran yang macem-macem, jangan ya. Pokoknya buang pikiran macem-macem itu, buang ya. Ketakutan lu tuh buang gitu ya. Lu tuh masih muda ya kan. Ya kalau yang udah usia yang nonton video gua, kalian tuh jangan sampai menyerah gitu ya. Jangan sampai berpikiran yang macam-macam, kalian tuh udah putus asa dan ya kayaknya kalian udah ya parah lah gitu. Jangan seperti itu. Jadi mindset itu berpengaruh ya. Pikiran adalah doa gitu. Kalian harus semangat, yakin, dan juga kalian harus tetap yang namanya jaga kesehatan gitu ya. Udah seperti itu aja dari gua nih ya, buat kalian gitu yang nonton video gua. Makasih banget karena lu udah mau dengerin sampai habis gitu ya kan. Intinya adalah jaga kesehatan, terus juga jangan terlalu meremehkan gitu ya, jaga kesehatan. Kalau memang lu sakit ya lu obati dulu sendiri gitu ya kalau bisa gitu. Dan kalau memang udah benar-benar parah kayak ngalamin sesek dan segala macem, ya baru berobat ke pihak yang bisa nanganin lah gitu, masa ke mantri. Ya intinya gitulah ya, lu harus jaga kesehatan lah. Oke. Dan itu tadi alasan gua dua itu kenapa gua nggak upload video. Tapi insyaallah nih setelah ini gua upload video dan mungkin temanya berbeda ya, nggak kayak dulu lagi gitu ya, karena ada alasan tertentu lah gitu. Tapi intinya makasih banget buat teman-teman semua yang udah mendukung gua, mendukung bokap, dan luar biasa buat ibu bapak yang udah minjemin tabung oksigen ya buat ayah saya. Itu sangat berkesan banget. Saya sangat berterima kasih buat bapak dan ibu gitu ya, karena itu membantu banget, menolong banget. Mudah-mudahan itu menjadi pahala dan juga menjadi berkah. Semoga bapak dan ibu bisa diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih. Ya, pokoknya jaga kesehatan, oke? Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas, bisa berkumpul lagi dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dengan tidak takut lagi yang namanya dengan terpapar virus gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. See you for the next video. Bye.